Halo semua, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Operating System mengenai virtual machine. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan virtual machine untuk VirtualBox. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriel Simor dengan anggota kelompok saya, Brian Armando dan Thomas Gozali. Virtual machine adalah lingkungan komputasi virtual yang berjalan di atas perangkat keras fisik melalui hypervisor atau perangkat lunak virtualisasi. Fungsi utamanya adalah untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada suatu mesin, menginstalasi aplikasi untuk keamanan dan pengujian, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras. Nah, jadi virtual machine itu seperti sebuah komputer pura-pura atau tamu yang berjalan di komputer asli. Sekarang, kenapa kita ingin menggunakan virtual machine? Ya, dengan virtual machine, kita dapat menginstalasi sistem operasi lain seperti Windows versi lama, atau mungkin ingin mengeksperimen dengan Linux, atau kita ingin menginstal software yang tidak berfungsi pada mesin host kita. Katakanlah seperti game lama gitu. Nah, pada dasarnya, virtual machine ini seperti memiliki komputer di dalam komputer kita sendiri. Untuk kelebihan virtual machine, itu ada efisiensi, yang berarti banyak VM itu dapat berjalan pada satu komputer saja. Kemudian ada isolasi, berarti jika ada gangguan pada virtual machine kita, maka virtual machine lain dan komputer kita sendiri itu tidak akan terpengaruhi. Selanjutnya ada portabilitas, berarti virtual machine dapat dipindahkan ke komputer lain dengan mudah. Dan yang terakhir ada keamanan, karena kita dapat menjalankan aplikasi yang memiliki resiko dalam sebuah lingkungan yang terisolasi. Untuk kekurangannya terdapat overhead sumber daya. Memulai dan menjalankan virtual machine, kita perlu meng-assign CPU, RAM, dan storage tambahan dari komputer kita sendiri. Lalu ada performa. Karena CPU, RAM, dan storage yang di-assign terbatas, maka akan berjalan lebih lambat. Dan yang terakhir ada kompleksitas manajemen. Kita akan membutuhkan pengetahuan tambahan untuk mengelola hypervisor dan virtual machine. Sekarang untuk virtual machine yang akan kami gunakan adalah VirtualBox. VirtualBox itu sendiri adalah software virtualisasi yang dibuat oleh Oracle Corp. VirtualBox ini bersifat open source dan dapat digunakan untuk membuat serta menjalankan virtual machine pada berbagai operating systems. User dapat menjalankan beberapa operating system yang berbeda secara bersamaan dalam satu komputer. Misalnya menjalankan Linux di dalam Windows. Untuk kelebihan VirtualBox, itu pertama ada gratis dan open source. Ya, tidak ada biaya lisensi dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian ada portabilitas virtual machine. File virtual machine yang dihasilkan ini bersifat portable sehingga dapat digunakan di perangkat lain dengan VirtualBox. Lalu ada snapshot. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan status virtual machine saat ini dan mengembalikannya kapan saja. Kemudian ada kompatibilitas yang baik dan mendukung berbagai jenis format disk virtual. Lalu ada ekstensi tambahan. VirtualBox menyediakan extension pack yang menambah fitur seperti dukungan USB 3.0, enkripsi disk, dan remote desktop. Yang terakhir ada cross-platform. Ini berarti dapat digunakan pada berbagai sistem operasi host. Nah, untuk kekurangannya, performa VirtualBox ini menjadi lebih lambat dibandingkan dengan virtual machine lain seperti hypervisor, bare metal, seperti VMware, atau Hyper-V. VirtualBox itu lebih lambat. Lalu kompleksitas, pengaturan lanjutan, fitur canggih seperti jaringan virtual terkadang sulit dipahami oleh pemula. Kemudian, tidak mendukung semua fitur macOS. Penggunaan macOS sebagai guest memiliki batasan fitur karena lisensi Apple. Dan yang terakhir ada overhead system. Ini berarti membutuhkan lebih banyak sumber daya, CPU, RAM,
dan disk pada sistem host yang dibandingkan hypervisor tipe 1. Untuk demonya, sebelum kita menginstall VirtualBox, kita perlu memastikan bahwa virtualisasi di komputer kita itu sudah nyala. Caranya cukup mudah. Kita tinggal buka task manager kita. Saya menggunakan desktop, jadi tinggal Ctrl Shift Escape. Lalu kita pilih ke performance dan ke CPU. Kita pastikan di bawah kanan kita itu virtualization-nya sudah enable. Bila ini belum enable, maka kita perlu masuk ke BIOS kita dengan cara mereset PC kita masing-masing. Dan saat sedang melakukan reset, itu kita menekan kunci untuk ke BIOS kita. Pada komputer saya biasanya pakai F2. Nanti setelah kita sudah di BIOS itu cukup mudah. Kita tinggal ke Advanced tab, lalu navigasi ke virtualisasi, dan tinggal di-enablekan saja. Sekarang setelah virtualisasi sudah diaktifkan, selanjutnya kita perlu menginstall VirtualBox itu sendiri. Untuk penginstalannya cukup mudah, kita tinggal datang saja ke web resminya virtualbox.org. Di sini ada tombol biru besar download, tinggal dipencet saja download. Lalu dari sini VirtualBox Platform Packages, kita pilih package yang kita gunakan untuk komputer kita. Yang saya gunakan adalah Windows, jadi kita pilih yang Windows. Dan di save saja. Bila sudah, ini kita tinggal buka saja, lalu ikuti step-stepnya. Ya, next, I accept the terms and license. Lalu di tempat penyimpanannya, saya next saja. Yes, yes, next. Lalu install. Lalu kita tunggu sampai instalasinya selesai. Setelah selesai, kita finish saja dan start Oracle. Nah, dengan demikian Oracle-nya sudah terbuka. Ini adalah tampilan VirtualBox Manager-nya. Di sini itu ada tools. Ini harusnya tampilan awalnya seperti ini. Di sini tools. Lalu di bawah tools itu ada list dari virtual mesin yang telah kita buat. Saya sudah buat ini buat demo nanti. Tapi kita singkirkan itu dahulu dan kita lihat ke kanan ini. Di sini ada import, lalu export, dan ada new. Ini yang akan mainly sering digunakan. Untuk import itu biasanya kalau kita ingin mengambil virtual mesin yang lain dari VirtualBox lain. Export itu digunakan jika kita ingin mengekspor virtual mesin kita ke komputer lain misalnya. Lalu jika kita ingin meng-add list dari virtual mesin baru, kita tinggal new. Lalu misalnya saya berikan nama Bobby. Di sini ISO yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya akan menggunakan Ubuntu, maka type dan subtype-nya langsung terdetek oleh VirtualBox Linux dan Ubuntu. Kita ke sini, lanjut. Username-nya kita biarkan, lalu untuk password-nya kita berikan apa? Tes 123. Dan ini juga tes 123. Sama ya. Kita ke hardware sekarang. Di sini jumlah memori yang pengen kita assign, misalnya saya gunakan 4 GB dan prosesornya saya misalnya gunakan 4. Lalu saya akan melakukan enable EFI. Ini supaya performance virtual machine kita itu dapat berjalan lebih lancar lah. Lalu ke hard disk, ini lokasinya dan jumlah disk yang ingin diberikan. Tidak ada yang perlu diubah di sini, maka saya akan pencet finish saja. Nah, di sini akan ada powering. Ya, ini cukup lama. Jadi saya akan menggunakan Bob saja nanti. Oke, baik. Supaya tidak memakan waktu untuk menunggu proses instalasi Ubuntu di itu kita,
Saya akan menggunakan virtual mesin yang telah saya sediakan sebelumnya. Di sini bisa Bob. Untuk membukanya kita tinggal double klik saja. Maka harusnya muncul proses ini, powering virtual machine up. Kita tunggu saja sampai penuh. Maka harusnya virtual machine akan terbuka. Nah, ini user yang terdaftar pada virtual machine Bob tadi. Saya pakai VBox user aja dari default. Seperti biasa ini tes 123. Tes 123. Dan terbuka seperti ini. Sekarang ini sama seperti Linux pada biasanya. Kita sudah punya virtual machine Linux sekarang pada OS kita. Maka seperti biasa kita bisa tinggal melakukan apapun yang kita mau. Misalnya kita buka Firefox untuk melakukan browsing, itu dengan mudah dapat kita lakukan. Firefox terbuka seperti ini, kita bisa login, tapi nggak usah lah ya. Lalu kita bisa buka YouTube. YouTube juga terbuka dengan benar. Nih, ya perlu login juga atau search apapun lah. Terbaru akan muncul lagu-lagu sesuai yang kita search. Lalu kita bisa close saja Firefox-nya. Lalu misalnya kita sudah mendownload atau menginstall sebuah aplikasi, kita ingin memanage file kita, bisa tinggal buka saja file manajernya. Di sini kita bisa ya mengatur file yang kita inginkan. Intinya sama seperti virtual machine pada biasanya, pada Linux biasanya, di mana kita tinggal menjalankan seperti biasa. Untuk VirtualBox itu sendiri, kita dapat berhentikan proses virtual mesin ini dengan mempause OS yang sedang berjalan pada VirtualBox ini. Caranya itu kita tinggal navigasi ke mesin, lalu kita pilih pause. Atau kita bisa pilih host play, di mana host itu biasanya adalah kontrol button yang kanan. Ini kita tinggal pause saja, maka state OS kita akan berhenti dan tidak berjalan. Jadi semua proses akan berhenti, dan jika ingin dilanjutkan, kita tinggal ke mesin, lalu pilih pause lagi untuk unpause the machine. Maka OS kita akan berjalan lancar seperti biasanya. Untuk view di sini kita bisa adjust yang kita inginkan, diperbesar atau diperkecil dengan mudah. Lalu untuk file, ini kalau kita ingin keluar dari virtual machine, kita tinggal file lalu close saja. Di sini kita bisa ada 3 pilihan ya. Save the machine state, send the shutdown signal, atau power off the machine. Untuk save the machine state ini anggapannya seperti tadi saat kita pause mesin ini, OS ini. Jadi sampai kita masuk lagi ke virtual box kita pada Bob ini, maka keadaannya hanya akan berhenti tepat pada ini, Linux default ini.
Tapi jika kita pilihnya power off the machine, maka itu anggapannya sama saja saat kita shutdown PC kita. Tapi untuk sementara, mari kita cancel dulu. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita lakukan. Pada input, di sini kita bisa mengubah yang kita inginkan, keyboard setting, soft keyboard setting, hostnya kalau pengen diubah juga bisa. Ini help jika butuh bantuan atau membutuhkan keterangan lebih lanjut mengenai VirtualBox. Devices, ya seperti itu. Maka untuk sementara mari kita close saja kalau gitu. Close, saya akan pilih power off the machine. Kita oke. Maka kita balik ke sini. Uh, VirtualBox Manager. Di sini ada list yang tadi kita dapat lihat bahwa Bob itu keadaannya sudah power off. Jika kita ingin remove virtual mesin yang sudah kita gunakan, misalnya Bob ini, kita tinggal klik kanan saja, ada Bob, lalu ada pilihan remove. Ya, di sini akan remove. Kita coba ya. Oh, atau daripada kita remove, mari kita coba kita clone dulu. Harusnya ini akan mengclone ya seperti biasa. Kita kasih namanya Bob clone aja, nggak apa-apa. Dan harusnya muncul Bob clone. Oh, kita lagi copy dulu sebentar. Maka setelah kopinya selesai, maka Bob clone akan muncul. Bob clone ini harusnya isinya sama persis, keadaannya juga sama persis seperti yang telah ada pada Bob. Ya, namanya juga di clone, jadi harusnya semuanya sama. Nah, kita bisa lihat sekarang Bob clone-nya sudah ada ya di tampilan kita. Mari kita coba delete yang ini saja. Harusnya, kita coba start dulu mungkin untuk melihat keadaan state dari Bob clone ini. Oh, lama lagi. Tinggal di-cut, gampang. Masuk ke Ubuntu seperti biasa. Udah, nggak usah. Kita close aja kalau gitu. Kita close. Oke. Ya, ini sama power off. Kita remove saja. Itu harusnya ada beberapa pilihan, remove all files atau remove only. Dimana kalau kita remove all files berarti sampai file-file yang ada di virtual machine juga remove. Kalau remove only ya berarti cuma interface-nya doang. Karena nggak ada file apa-apa, mari kita delete all file saja, nggak apa-apa. Dah, hilang, begitu saja. Baik, sekian demo dari VirtualBox. Terima kasih.